Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu daftar 10 pengusaha sukses. Nah, yang pertama itu adalah Robert Budi Hartono. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Owi Haitong lahir di Semarang 28 April 1940. Umur 81 tahun. Adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum, yaitu Oi Wiguan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kekayaan bernama Michael Bambang Hartono alias Oi Huing Xiang. PT Jarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Jarum merupakan induk dari Jarum Group yang membawahi banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono yang generasi pertamanya adalah Wen Oi Wiguan. Di tangan dua bersaudara Hartono tersebut, Jarum bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Jarum saat ini memiliki pangsa pasar yang besar di Amerika Serikat. Di Indonesia, produksi jarum mencapai 48 miliar batang per tahun atau 20% dari total produksi nasional. Seiring dengan pertumbuhannya, perusahaan rokok ini menjelma dari perusahaan rokok menjadi grup bisnis yang berinvestasi di berbagai sektor antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Pada tahun 2009, Jarum bersama dengan rokok kretek lain dilarang di Amerika Serikat. Hal ini terjadi akibat telah diluncurkannya Dos Hermanos, sebuah cerutu premium pencampuran tembakau Brazil dan Indonesia. Menurut laporan Forbes, Budi Hartono memiliki kekayaan senilai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 271,15 triliun rupiah. Yang kedua, Khairul Tanjung. Khairul Tanjung dikenal sebagai bos di City Corp. Ia juga menjalankan bisnis perbankan, hypermarket, dan pemilik salah satu stasiun TV swasta. Trust Retail miliknya memiliki toko grosir dengan merek Carrefour dan Trustmart. Grupnya juga mengontrol franchise Wendy di Indonesia dan memiliki franchise Versace, Mango, dan Jimmy Coo. Selain itu, Khairul Tanjung memiliki saham di maskapai nasional Garuda Indonesia. Khairul Tanjung termasuk dalam urutan ke-688 dari daftar orang terkaya di dunia, dengan kekayaan sebanyak 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62,6 triliun rupiah. Rahasia kesuksesan Khairul Tanjung adalah kerja keras dan kerja ikhlas. Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu memulai bisnisnya di bidang perkayuan pada akhir tahun 1970-an. Ia merupakan pemilik perusahaan Barito Pacific Timber. Perusahaan tersebut menjadi banyak dikenal pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007. Menurut laporan Forbes, Prajogo Pangestu memiliki kekayaan sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 97,67 triliun dan berada di urutan ke-400 di daftar orang terkaya di dunia. Rahasia kesuksesan perusahaan Prajogo Pangestu ialah Prajogo mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang berdagang di Bursa Efek Indonesia. Dari akuisisi tersebut, kekayaannya semakin melimpah ruah. Tak cukup sampai di situ. Selanjutnya, Prajogo mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical yang merupakan hasil gabungan dengan Tripolita Indonesia. Perusahaan tersebut menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya Sri Prakas Lohia. Sri Prakas Lohia menghasilkan banyak kekayaan dengan memproduksi PET dan petrokimia lainnya. Dilansir dari Forbes, Sri Prakas Lohia memiliki harga kekayaan sebanyak 6,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 96,214 triliun. Dengan kekayaan tersebut, Sri Prakas Lohia menempati urutan ke-412 dari daftar orang terkaya di dunia. Tahun 1970-an, ia dan ayahnya pindah dari India ke Indonesia, di mana mereka mendirikan Indorama Corporation sebagai pembuat benang pintal. Sekarang perusahaan tersebut menjadi pembangkit tenaga listrik, petrokimia,
membuat produk industri termasuk pupuk poliolefin, bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis. Rahasia sukses seorang si Prakastolahia adalah dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan bisnis yang ia jalani sampai mencapai kesuksesan. Pertimbangan yang dimaksud adalah yang pertama, memilih lokasi yang tepat dan memiliki prospek yang baik untuk berinvestasi. Lalu mencari sumber bahan baku, menjaga ketersediaan bahan baku, memberikan harga wajar namun tetap menguntungkan, dan yang terakhir, memberikan diskon dan potongan harga kepada pelanggan namun tetap kompetitif. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang Martua Sitorus. Kekayaan Martua Sitorus mencapai 2 miliar dolar SE, sekitar 28,8 triliun. Dia menempati urutan ke-9 orang terkaya di Indonesia dan orang ke-1580 terkaya di dunia. Martua Sitorus mendirikan Wilmar bersama Kuk Kon Hong yang sekarang juga seorang miliarder pada tahun 1991. Sitorus turunan dari Dewan Direksi Wilmar, sekarang menjadi pedagang minyak sawit terbesar di dunia. Dia dan saudaranya memiliki perusahaan perkebunan Gama Crop, bekerja sama dengan grup Ciputra. Gamaland sedang membangun proyek di Jakarta yang akan memiliki 15 menara apartemen dan 1 kompleks perbelanjaan. Pada awal September tahun ini, total kekayaan milik Martua sudah mencapai 1,9 miliar dolar SE atau setara dengan 27 triliun. Jangan salah, jumlah tersebut tentu tidak didapatkan secara cuma-cuma. Perjuangan mendapatkan kesuksesan tersebut tidaklah sangat mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Tido Rahmat. Tido Rahmat menempati urutan ke-1833 dengan kekayaan tercapai 1,7 dolar SE atau sekitar 24,5 triliun. Tido Rahmat yang akrab disapa dengan Teddy mendirikan grup Triputra pada tahun 1998. Sekarang memiliki 4 lini bisnis. Yang pertama ada agribisnis, kedua ada manufaktur dan pertambangan. Dia memiliki saham minoritas di perusahaan batubara Adaro Energy, di mana dia menjabat sebagai wakil presiden komisaris. Teddy memulai karirnya di grup otonomi Astra International yang didirikan oleh pamannya William Suryajaya pada tahun 1968. Dia akhirnya menjadi CEO di perusahaan tersebut. Teddy Rahmat diketahui sudah mendermakan uang sekitar 70 miliar kepada A&A Rahmat Composition Service Foundation pada tahun 2018. Yayasan yang sebelumnya bernama Indonesia Belajar Mandiri atau IJARI dan ia didirikan pada tahun 1999 tersebut bergerak di bidang kesehatan. Terdapat 36 klinik kesehatan yang sudah didirikan dan terbesar di Indonesia. Selanjutnya itu ada Antoni Salim dengan jumlah kekayaan 5,9 miliar. Grup Salim yang dipimpinnya merupakan sumber kekayaan pria berumur 70 tahun ini. Perusahaan yang membuat keluarga Salim sukses menjadi salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Mempunyai bisnis yang menentang mulai dari makanan, keuangan, hingga telekomunikasi. Dan selanjutnya itu ada Jogi Hendra Atmaja dengan jumlah kekayaan 4,3 miliar. Jogi merupakan anak seorang imigran Cina yang memulai bisnis biskuit pada tahun 1947. Berkat keuletannya, pada tahun 1977 dia berhasil mendirikan Mayora, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Brand terkenal yang diciptakannya antara lain adalah biskuit Roma, Kopiko, dan Danisa. Perusahaannya kini telah menjual produk
permen, biskuit, sereal, dan kopi ke lebih dari 90 dunia. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kekayaan dari seorang Michael Hartono dan apa yang membuat si Michael Hartono itu bisa mempunyai uang sebanyak itu. Jadi kekayaan Michael Hartono menurut Forbes itu sudah mencapai 19,1 miliar US dollar. Siapa itu Michael Hartono? Michael Hartono alias Wei Hui Xiang adalah pengusaha Tionghoa Indonesia yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia bersama adiknya Robert Budi Hartono yang tadi teman saya sudah jelaskan. Jadi mereka itu adik kakak, tapi Robert Budi Hartono itu menduduki peringkat 1 dan Michael Hartono itu peringkat 2. Mereka berdua itu mewarisi jarum dari ayahnya, yaitu Wei Guan yang meninggal pada tahun 1963. Wei Guan meninggal tidak lama setelah pabrik rokok jarum terbakar habis. Terus Michael dan Robert itu saling bahu-membahu. Kita artikan itu membahu itu saling membantu ya. Saling membantu mengibarkan bendera jarum sampai ke luar negeri. Jarum mendominasi pasar rokok kretek di Indonesia. Bukan di Indonesia, maaf ya, di Amerika Serikat. Dan melampaui gudang garam dan Sampurna. Mereka berdua tidak hanya bermain di industri rokok. Michael dan Robert juga pemegang saham terbesar dari Bank Sentral Asia atau bisa kita kenal BCA ya. Mayoritasnya orang Indonesia mungkin. Melalui Varindo Holding Ltd, mereka berdua menguasai 51% saham BCA. Di bidang perkebunan, mereka membangun Hartono Plantation Indonesia. Tahun 2001, mereka juga membeli Salim Oil Chemicals, perusahaan yang memproduksi minyak sawit dan minyak kelapa untuk sampo. Mereka juga memiliki perkebunan sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak 2008. Lalu di bidang properti juga mereka adalah pemilik Grand Indonesia yang kita kenal ya, mall terkenal. Perusahaan mereka, Fajar Surya Perkasa, membangun mall dan Mogot Nagaraja Lestari yang membangun Pulau Gadung Trade Center. Perusahaan properti mereka membangun perumahan hingga hotel. Hartono bersaudara itu mendirikan juga Global Digital Venture yang mengambil alih pengelola Kaskus, yaitu yang bisa kita tahu itu adalah sebuah forum online terbesar di Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekayaan dari seorang Jerry Ng yang menurut Forbes kekayaannya itu mencapai 2,8 miliar US dollar. Siapa itu Jerry Ng? Jerry Ng merupakan seorang bankir senior dan berada di peringkat ke-44 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar 2,5 miliar US dollar per April 2021 ya. Setara dengan 35 triliun rupiah
meningkat pesat dari dengan kekayaan bersih September 2020 yang sebesar 600 juta US dollar atau setara dengan 8,4 triliun rupiah. Sumber terbesar kekayaan dari seorang Jerry Eng itu berasal dari Bank Jago yang dulunya adalah bernama Bank Arto ya. Jerry Eng merupakan founder sekaligus pemegang saham terbesar. Harga saham Bank Jago atau Bank Arto telah naik dari 100 menjadi sektor 10.000 rupiah sejak perusahaan mengumumkan menjalankan konsep neobank atau bank digital murni. Kekayaan Jerry pada 2021 bahkan mengalahkan pengusaha dan pendiri grup Saratoga ya si Bapak Edwin Suyajaya dengan kekayaan bersih. Kekayaan bersihnya itu 580 juta US dollar dan pendiri Medco Energi Bapak Arifin Panirogo dengan kekayaan bersih 550 juta US dollar. Lalu apa lagi ya? Oh ya, Jerry adalah nama yang tak asing. Bapak Jerry ini namanya tidak asing di dunia perbankan. Ia sudah lama malang melintang di industri keuangan nasional. Pada 2003 lalu, Jerry juga pernah berkarir di Bank dan Amon, namun hengkang pada September 2007. Dia juga tercatat pernah bekerja di PT Bank Sentral Indonesia Asia atau BBCA dan Grup Astra. Sejumlah jabatan penting pernah diembatnya seperti Deputi Presiden Direktur di PT Bank Universal, Presiden Direktur di PT Federal International Finance atau FIF, dan menjadi komisaris di PT Astra Colonial Mutual Group Life. Jerry Eng juga menjabat sebagai Direktur Utama BTPN periode 2008 sampai 2019. Di bawah kepemimpinannya, BTPN mampu menjadi bank dengan total aset yang meningkat 10 kali lipat. Kemudian, ia keluar dari BTPN setelah bank tersebut merger dengan PT Bank Suritmo Matsui Indonesia. Jerry memilih untuk menjadi entrepreneur dengan mengakuisisi PT Bank Artos Tbk atau yang kita bisa sebut Bank Arto dan menjadikannya bank digital dengan nama baru yaitu Bank Jago. Sekian dari saya. Mohon maaf jika perkataan saya salah atau kurang lancar.